Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semuanya ada dalam keadaan sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perkenalkan, nama Ibu Siti Nurjana. Pada kesempatan ini akan membawakan materi pendidikan karakter dan tata krama siswa. Pendidikan merupakan upaya yang terencana dalam proses pembimbingan dan pembelajaran bagi individu agar berkembang dan tumbuh menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, berilmu, sehat, dan berakhlak mulia, baik dilihat dari aspek jasmani maupun rohani. Cita-cita pendidikan seperti yang diharapkan dan tertuang dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang melatar belakangi pendidikan karakter, yaitu beberapa fenomena. Di antaranya, banyak siswa yang menyontek ketika sedang mengerjakan soal ujian, sikap malas, acuh tak acuh, terlibat narkoba, tawuran antar sesama siswa, melakukan pergaulan bebas, munculnya budaya materialistis, kurang peka, rendahnya kepedulian pada orang lain, sopan santun dan tata krama mulai ditinggalkan, berkurangnya rasa hormat kepada orang tua. Pendidikan karakter mempunyai makna lebih tinggi dari pendidikan moral. Pendidikan karakter bukan hanya mengajarkan benar dan salah, tetapi juga menanamkan kebiasaan tentang hal yang baik. Untuk meningkatkan kematangan moral dan pembentukan karakter, maka pembelajaran terpadu dari semua mata pelajaran akan meningkatkan pendidikan karakter di sekolah. Semua mata pelajaran tidak hanya mengajarkan ilmu dan keterampilan, tetapi juga membina sikap dan perilaku siswa. Siswa dididik untuk bertingkah laku yang baik, jujur, hormat, hemat, rajin, disiplin, dan sopan. Dalam pendidikan karakter, penting sekali dikembangkan nilai-nilai etika inti seperti kepedulian, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap diri dan orang lain. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, karakter yang baik merupakan salah satu sifat yang diharapkan dimiliki oleh siswa sebagai peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan karakter sedini mungkin sudah diperkenalkan pada peserta didik untuk menghasilkan sumber daya yang bermutu sesuai dengan tujuan pendidikan. Karakter lebih dititik beratkan pada watak, perangai, perilaku, atau bisa juga disebut tata krama dan etika. Jadi pendidikan karakter secara sederhana diartikan sebagai penanaman nilai akhlak tata krama. Bagaimana perilaku yang baik kepada seseorang, dibutuhkan keterlibatan dan kerjasama dari orang tua, guru, dan masyarakat. Tidak perlu disangsikan lagi bahwa pendidikan karakter merupakan upaya yang harus melibatkan semua pihak, baik keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Pendidikan karakter tidak akan berhasil tanpa adanya kesinambungan dan keharmonisan semua pihak. Keluarga sebagai lingkungan pendidikan karakter pertama dan utama harus lebih diberdayakan. Pendidikan di lingkungan keluarga yang mulai sedikit diabaikan karena dipercayakan penuh kepada lingkungan sekolah harus dibenahi kembali. Sekolah merupakan salah satu lembaga yang bertanggung jawab terhadap pembentukan karakter pribadi anak. Bagaimana seorang siswa pintar dan cerdas sebagaimana diharapkan oleh orang tuanya. Peran dan kontribusi guru sangat dominan. Tugas seorang guru tidak hanya mengajar tetapi juga mendidik. Harapannya, siswa tidak hanya memiliki kecerdasan kognitif tetapi juga memiliki karakter yang baik. Guru atau pendidik memiliki tanggung jawab besar dalam menghasilkan generasi yang berkarakter, berbudaya, dan bermoral karena guru merupakan teladan bagi para siswa. Guru berperan sebagai model atau contoh bagi siswa. Oleh karena itu, tingkah laku pendidik, baik guru, orang tua, maupun tokoh-tokoh masyarakat harus sesuai dengan norma-norma yang dianut oleh masyarakat, bangsa, dan negara, serta nilai-nilai Pancasila. Di samping itu,
Yang juga tidak kalah pentingnya adalah pendidikan di masyarakat. Lingkungan masyarakat juga mempengaruhi karakter dan watak seseorang. Masyarakat berpengaruh terhadap keberhasilan penanaman nilai-nilai etika dan estetika untuk pembentukan karakter. Situasi kemasyarakatan dengan sistem nilai yang dianutnya mempengaruhi sikap dan cara pandang masyarakat secara keseluruhan. Jika sistem nilai dan pandangan masyarakat terbatas pada kini dan di sini, maka upaya dan ambisinya juga terbatas pada hal yang sama. Masyarakat di luar lembaga pendidikan seperti keluarga, masyarakat umum, dan negara juga memiliki tanggung jawab moral untuk mengintegrasikan pembentukan karakter dalam konteks kehidupan peserta didik. Keteladanan guru dan pembiasaan orang tua di rumah dan guru di sekolah adalah metode yang efektif untuk menumbuhkan akhlakul karimah pada anak-anak. Tata krama atau ada sopan santun atau sering disebut etiket telah menjadi bagian dalam hidup. Contoh, pada waktu masih kanak-kanak, orang tua sudah melatih menerima pemberian orang lain dengan tangan sebelah kanan dengan mengucapkan terima kasih. Orang tua melatih cara makan, minum, menyapa, memberi hormat, dan berpakaian. Lama-kelamaan, perilaku menjadi kebiasaan. Tata krama adalah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia. Tata krama yang semula berlaku dalam lingkungan terbatas lama-kelamaan mendapat merambat ke lingkungan yang lebih luas. Tata krama telah menjadi bagian dari pergaulan sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antara manusia setempat. Tata krama terdiri atas kata tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, peraturan. Krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, perbuatan. Tata krama berarti ada sopan santun, kebiasaan sopan santun. Dalam pergaulan sehari-hari sering kita jumpai manusia dengan tipe kedongdong, yaitu orang yang berpenampilan menarik dalam berpakaian, berbicara, makan dan minum, dan berjalan. Namun penampilan itu hanyalah polesan saja. Ternyata hatinya dikuasai oleh sifat-sifat tak terpuji. Suka dendam, egois, suka menyakiti hati. Ada juga manusia yang bertipe durian, berpenampilan tidak menarik, kasar, dan tidak mengundang simpati, namun berhati emas, rendah hati, suka memaafkan, suka menolong dan menghargai orang lain. Kulit durian memang tajam dan kasar, tetapi buah durian terasa enak kalau dimakan. Makna tata krama yang sesungguhnya bukanlah seperti itu. Kedongdong yang licin kulitnya dan masam rasanya, demikian pula makna tata krama. Bukanlah seperti durian yang tajam tapi enak rasanya. Kedua-duanya sama merugikan. Macam-macam tata krama pergaulan, komunikasi sebagai sifat alami manusia. Komunikasi dan tata krama pergaulan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Ada beberapa pokok yang perlu dicamkan dalam masalah komunikasi. Perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Setiap orang mempunyai perbedaan perorangan. Tidak ada yang kembar satu telur yang sama. Kenal dulu baru sayang, maka kenal makin sayang, tak kenal makin tak sayang. Tata krama berkenalan, kedua belah pihak saling menyebutkan nama, saling memandang, berjabat tangan, tidak mengayun-ngayunkan tangan. Tata krama bertamu hendaknya berjanji dahulu dan datang tepat waktu. Tata krama berbicara. Berkata pelihara lidah, jangan menyinggung perasaan. Jangan memotong pembicaraan orang lain. Memperhatikan Anda berbicara dengan siapa. Tata krama berpenampilan. Cara menggunakan pakaian. Kalau pakaian seragam sekolah harusnya dimasukkan pakai dasi sabuk hitam. Pada waktu olahraga, pakailah pakaian olahraga. Memakai pakaian harus cocok dengan situasi dan tempat. Cara berjalan bersama.
Laki-laki harus melindungi wanita. Kalau ada 2 wanita dan 1 pria, pria berjalan di sisi jalan yang berdekatan dengan lalu lintas. Kalau ada 2 pria dan 1 wanita, wanita ada di tengah. Tata cara makan. Berdoa sebelum makan. Cicipilah makanan dan minuman dengan tidak bersuara. Jika batuk pada waktu makan, tutupi mulut. Tata cara menggunakan fasilitas umum. Buang sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan baik di dalam kelas maupun di sekitar halaman. Taman umum harus ikut kita jaga kebersihannya. Sopan berkendaraan di jalan. Dan mau antri, jangan merokok di tempat umum. Itulah yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.